Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apoteker Zaini. Selamat datang di channel saya yang membahas seputar apotik dan praktek apoteker. Oke, kesempatan hari ini saya melanjutkan video yang sebelumnya sudah saya bikin mengenai bagaimana perizinan apotik dan memperoleh surat izin apotik. Teman-teman sekalian, dengan adanya kebijakan atau regulasi OSS-RBA di mana kita perizinan satu pintu melalui sistem tadi, maka ada beberapa aspek yang harus dilengkapi untuk perizinan apotik. Yaitu kemarin kita sudah bahas mengenai aspek administrasi dan persyaratan-persyaratan yang teman-teman harus upload di sistem OSS RBA. Nah, kesempatan hari ini saya pengen sharing mengenai aspek kedua dan ketiga yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu adalah aspek lokasi dan aspek bangunan. Oke ya, lokasi dan bangunan ini menjadi hal yang penting untuk teman-teman pahami. Lokasi dan bangunan apotik itu adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh apotik untuk mendapatkan izin. Nah, di mana apotik ya ada persyaratan untuk menjaga bahwa obat itu bisa dijamin kualitasnya. Ya, tentunya bangunan dan lokasi itu tentu harus dipersyaratkan supaya tadi kontrol kualitasnya bisa terjamin. Di sisi lain, lokasi dan bangunan tentunya adalah kaitannya dengan aksesibilitas. Karena apotik itu harus mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Maka lokasi dan bangunan tentu harus dipilih lokasi-lokasi yang sifatnya mudah diakses oleh masyarakat. Baik teman-teman, bicara lokasi, maka ada dua dokumen setidaknya yang teman-teman harus siapkan untuk diupload di sistem OSS. Yang pertama adalah geotek lokasi dari apotik atau calon apotik. Yang kedua adalah surat pernyataan bahwa apotik tidak berada di lingkungan rumah sakit. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah geotek dari lokasi apotik. Nah, dengan adanya aplikasi misalnya Google Maps, itu akan memberikan kemudahan bagi kita menginformasikan apotik kita berada di mana. Teman-teman tinggal manfaatkan aplikasi itu, tinggal klik kan di Google Map, di pencarian kita cari lokasi kita berada, kemudian teman-teman tinggal pin lokasi tersebut dan tunjukkan di mana posisi longitude latitude-nya. Kemudian nanti teman-teman tinggal screenshot. Screenshot itu dimasukkan ke dalam dokumen dan diberi judul geotek lokasi apotik. Nah, itu adalah salah satu dokumen yang dibutuhkan nanti di dalam lokasi apotik ya, pada aspek lokasi apotik. Nah, kemudian yang kedua adalah surat pernyataan bahwa apotik ini tidak berada di lingkungan rumah sakit. Nah, ini juga perlu dipahami bahwa di rumah sakit itu tentu sudah ada instalasi farmasi rumah sakit dan mungkin depo-deponya ya kalau dia desentralisasi. Nah, maka di aturan pemerintah ya dalam hal ini melalui OSS RBA ini itu tidak diperbolehkan bahwa apotik itu berada di lingkungan rumah sakit. Ya, untuk izin apotik yang di luar rumah sakit. Maka teman-teman harus mempersiapkan yang namanya surat pernyataan bahwa apotik tidak berada di lingkungan rumah sakit yang ditandatangani oleh apoteker, kemudian dibubuhi materai 10.000. Nah, jika apotik itu milik pemilik sarana atau investor, nah itu teman-teman bisa ditandatangani nanti oleh pemilik sarananya. Oke ya. Jadi ada dua syarat itu teman-teman yang perlu disiapkan nanti untuk diupload pada komponen lokasi. Nah, adapun syarat-syarat tambahan lainnya teman-teman bisa konfirmasi nanti ke PTSP atau Dinas Kesehatan setempat. Barangkali apa yang menjadi syarat di tempat saya itu berbeda dengan teman-teman dimanapun nanti ya mau mendirikan apotik di wilayah lainnya.
Kemudian yang kedua kita bicara bangunan. Nah, bangunan ini menjadi penting. Syarat bangunan untuk pendirian apotek yang pertama adalah bangunannya permanen. Nah, jadi bisa dipastikan bangunan itu permanen. Ya, permanen dalam artian nanti aman, lingkungannya aman, kemudian aman dari pencurian, ya, aman dari bencana, banjir dan sebagainya. Kemudian bisa menjaga obat itu tetap pada kualitas yang sama sejak awal diproduksi, didistribusikan sampai ke tempat kita, sampai ke outlet di apotek ya. Kemudian nanti tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada pasien untuk menjaga bahwa obat itu betul-betul berkualitas. Nah, maka dari itu bangunan ini dipersyaratkan harus bangunan yang permanen. Nah, kemudian untuk persyaratan di dalam aspek bangunan yang perlu kita siapkan yang pertama adalah rencana layout bangunan seperti apa. Jadi teman-teman misalnya punya bangunan ukurannya adalah 4x10 misalnya. Misal ya 4x10 meter atau 40 meter persegi. Teman-teman bikin ya digambar di dalam aplikasi apapun itu terserah ya. Yang menjelas di situ bisa memberikan layout, rencana layout atau tata letak dari peralatan sarana prasarana yang ada di apotek itu seperti apa. Rak posisinya di mana, kursi tunggu di mana, ya. Kemudian lemari di mana, kulkas, kemudian lemari narkotik, kemudian ruang konseling kalau ada ya. Tempat menyimpan barang-barang atau ada gudang mininya di apotek juga. Nah, itu semuanya ditampilkan di dalam layout tadi. Dibuat 2 dimensi ya. Jadi nanti digambar sesuai dengan skala yang seharusnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa persiapkan itu layout apotek itu nanti di upload di dalam OSS pada komponen bangunan. Selain itu, bangunan ini juga kan ada yang namanya izin bangunan ya. Izin bangunan ya di beberapa daerah mungkin berbeda-beda ya. Ada yang IMB ya. Nah, jadi ada yang mungkin masih minta IMB sebagai bukti bahwa bangunan ini berizin dan legal. Ya sudah, berarti kan IMB harus di-upload di situ. Atau berupa surat keterangan bangunan, status bangunan ya. Status bangunannya seperti apa? Apakah sewa, apakah hak milik pribadi? Di daerah masing-masing bisa jadi berbeda ya. Terakhir pada saat saya mengurus izin apotek dulu, itu sudah tidak ada lagi meminta IMB. Nah, saya tidak tahu ya nanti ke depannya seperti apa. Ya, mungkin ada beberapa rekan sejawat kita juga yang menyatakan bahwa ada pembiayaan khusus untuk mengeluarkan perizinan atau status bangunan tadi. Nah, jadi kembali lagi setiap daerah bisa jadi berbeda. Nah, silahkan nanti ditanyakan, dikonfirmasi dulu sebelum nanti teman-teman mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, saya di sini pada kapasitas sharing sesuai dengan pengalaman saya di sini ya. Nah, bisa jadi akan berbeda kebijakannya di tempat teman-teman di sana. Oke. Nah, jadi poinnya tadi adalah lokasi dan yang kedua adalah bangunan. Dua hal ini berhubungan satu dengan yang lain. Pemilihan lokasi itu menjadi penting karena apotek itu harus mudah diakses. Di sisi lain juga harus bisa menjaga kualitas obat untuk tetap bisa bertahan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai apoteker, tenaga farmasi untuk memberikan produk yang terbaik kepada pasien ya. Selamat memulai dan semoga lancar setiap proses yang dilalui. Oke, itu mungkin yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di aspek-aspek lainnya dalam perizinan apotek.
Semoga video ini memberikan manfaat buat para penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.